Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Ainun Sabana. Saya dari program Prodi Peternakan. Saya akan menerangkan pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, mampu berpartisipasi dan memecahkan semua persoalan yang ada di negara Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik berbangsa dan kepekaan, mengembangkan jati diri dan moral bangsa dan perilaku kehidupan bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan kewiraan dimulai tahun 1972. Pendidikan kewiraan dimulai pada tahun 1973 sampai 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Tujuan untuk menumbuhkan kecintaan tanah air dalam membentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah. Berdasarkan UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa 1. Pendidikan kewiraan bagi PT adalah bagian dari PPKN, termasuk isi kurikulum pada setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa pendidikan kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan pendidikan agama. Pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD yang sifatnya wajib. Mendikbud tahun 1994 menentukan PKN merupakan MKU bersama-sama dengan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa. Topik yang kedua, saya menerangkan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penting dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini sangat berkaitan dengan perbedaan dan cara mengatasinya. Integrasi nasional bisa menggambarkan proses persatuan perbedaan dalam sebuah negara. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan seluruh integrasi. Perbedaan dan dalam integrasi nasional adalah segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangun menjadi satu kesatuan. Pengertian integrasi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional sendiri terbagi secara vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal sendiri mencakup bagaimana cara mempersatukan rakyat dengan pemerintah, di mana hubungan yang terbentuk dari integrasi secara vertikal. Syarat integrasi nasional. Dalam integrasi nasional terdapat beberapa syarat yang perlu dilakukan agar proses integrasi nasional dapat berhasil. Integrasi nasional memiliki 3 syarat yang berlangsung
dalam integrasi. 1. Anggota masyarakat yang merasa jika mereka mampu dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing. 2. Terciptanya sebuah kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan sebuah pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai-nilai sosial tersebut kemudian dijadikan sebuah aturan pasti dalam menentukan integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional yaitu 1. Rasa senasib dan seperjuangan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Ingin bersatu. 4. Antisipasi dari ancaman negara asing. Yang kelima, budaya bergotong royong. Keenam, sebagai wujud ideologi nasional. Yang terakhir adalah penghambat integrasi nasional. Selain faktor pembentuk, ada juga beberapa faktor penghambat integrasi nasional yang penting untuk dipahami agar dapat dicari solusi terbaiknya. Berikut ini beberapa faktor penghambat. 1. Beragamanya masyarakat Indonesia. 2. Paham etnosentrisme yang kuat. 3. Luasnya wilayah Indonesia. 4. Tergerusnya budaya asli. 5. Pembangunan tidak merata. Topik yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Identitas nasional pada dasarnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang memiliki makna sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Kata nasional berasal dari kata bangsa atau nation. Dalam konteks modern, umumnya kata ini disepadankan dengan sebuah negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Yang pertama, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional sendiri merupakan konsep yang cukup abstrak. Oleh karena itu, untuk memahaminya secara konkret, kita perlu menurunkan unsur-unsur apa saja yang menjadi bagian dari identitas nasional. Berikut ini adalah beberapa unsur yang termasuk dalam identitas nasional. Yang pertama, 1. Suku bangsa. Suku bangsa pada dasarnya adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat adskriptif. Yang kedua, agama. Agama adalah suatu golongan nasional yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa pada konteks ini adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Yang keempat, budaya. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat. Faktor pembentuk identitas nasional secara umum terdapat 5 faktor utama yang menentukan identitas nasional dari suatu bangsa. Yang pertama, 1. Primordialisme. Primordialisme adalah pada dasarnya kecintaan atau fanatisme pada suatu golongan etnis atau suku yang sama. Yang kedua, praktek keagamaan. Aspek keagamaan adalah suatu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan tidak secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa adalah figur atau tokoh pemimpin karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Terus yang keempat, sejarah bangsa. Sejarah bangsa adalah narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup pada zaman sekarang. Yang kelima, solidaritas organik. Integrasi organik adalah bentuk integrasi sosial yang terbentuk karena kondisi saling ketergantungan yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Ketiga, ciri-ciri negara yang memiliki integrasi nasional. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa suatu negara memiliki identitas nasional yang untuk dibandingkan dengan negara lain. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari negara
yang setidaknya bahasa yang memiliki identitas nasional. Yang pertama, terdapat pola perilaku masyarakat. Kedua, terdapat lambang-lambang. Tiga, terdapat kelengkapan pelayanan publik. Keempat, terdapat tujuan bersama. Contoh identitas nasional negara Indonesia. Indonesia memiliki identitas nasional yang sangat kaya. Oleh karena itu, kita sebagai negara dan yang kaya budaya sekarang ini akan mencoba untuk membedah lebih lanjut identitas nasional negara Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh kategori klasifikasi identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa. Tentu saja bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integrasi dan salah satu yang paling terlihat. Kedua, makanan. Makanan Indonesia memiliki banyak sekali makanan tradisional yang unik, enak, dan ekonomis. Ketiga, budaya. Seperti yang sudah kita sering sebut di atas, Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Keempat, yang terakhir, sejarah. Identitas sejarah bangsa Indonesia sangatlah banyak. Kita telah memiliki berbagai kerajaan di zaman dahulu seperti Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan Kutai Kartanegara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.